Selamat pagi, selamat hari Minggu adik-adik. Hari ini kita bertemu kembali di ibadah hari Minggu pelayanan anak. Kakak-kakak semua di sini hadir untuk mengajak adik-adik semua beribadah bersama-sama. Hari ini ada Kak Bernard sebagai gitaris, Kak Frans sebagai kahonis, Kak Olen dan Kak Dayu sebagai liturgos. Untuk memulai ibadah kita hari ini, kakak undang adik-adik untuk bangkit berdiri. Kita akan menyanyikan lagu Aku dan Kau Sahabat. Jangan lupa pakai gerakan ya. Sambut hari dengan hati sukacita. Ku dapati berkat terindah di hidupku. Ku ayun langkah, gandeng tangan dengan pasti. Lewati hari hanya bersamamu. Kaulah sahabatku yang paling berarti, hadir di setiap waktuku. Kaulah teman sejatiku yang berharga, hanya dari Tuhanku. Saling memberi, mengasihi selalu, seperti Tuhan mengajariku. Saling menopang, juga mendoakan. Tuhan berkati persahabatan ini. Masih dalam posisi berdiri, mari adik-adik kita nyanyikan Happy Ya Ya Ya. Dinyanyikan 2 kali ya. Ya ya ya, ye ye ye, saya senang jadi anak Tuhan. Siang jadi kenangan, malam jadi impian, cintaku semakin mendalam. Happy ya ya ya, happy ye ye ye, saya senang jadi anak Tuhan. Siang jadi kenangan, malam jadi impian, cintaku semakin mendalam. Adik-adik, sebelum kita masuk dalam ibadah, masih dalam posisi berdiri, kakak persilakan adik-adik untuk mengambil saat teduh sejenak. Saat teduh dimulai. Saat teduh selesai. Adik-adik, yuk kita memuji Tuhan kembali dengan mengangkat pujian setinggi-tingginya langit. Setinggi-tingginya langit, lebih tinggi kasih Yesusku. Sedalam-dalam lautan, lebih dalam kasih Yesusku. Seindah-indah pelangi, lebih indah kasih Yesusku. Kasih Yesus, oh kasih Yesus, mengalahkan segalanya. Kasih Yesus, oh kasih Yesus, mengalahkan segalanya. Adik-adik, kita sekarang mau berdoa pembukaan. Siapkan hati dan pikirannya, lipat tangannya, pejamkan matanya, dan tundukkan kepalanya. Mari kita bersatu di dalam doa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih ya Tuhan, jikalau pada pagi hari ini Tuhan sudah membangunkan kami dan mengumpulkan kami di rumah kami masing-masing untuk beribadah pelayanan anak. Berkati ibadah ini ya Tuhan, dari awal, pertengahan, hingga pada akhirnya. Kau juga memberkati kakak-kakak layan yang akan membawakan firman, sehingga kami dapat mengerti firman itu dan dapat kami terapkan di dalam kehidupan kami hari lepas hari.
Ini doa kami ya Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Adik-adik dipersilakan untuk duduk kembali. Adik-adik, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, mari kita angkat satu pujian lagi, baca kitab suci doa tiap hari. Baca kitab suci, doa tiap hari, doa tiap hari, doa tiap hari. Baca kitab suci, doa tiap hari kalau mau tumbuh. Kalau mau tumbuh, kalau mau tumbuh, beri haleluya. Baca kitab suci, doa tiap hari kalau mau tumbuh. Adik-adik, kita akan memasuki pelayanan firman Tuhan oleh kakak-kakak layan. Sekarang kita siapkan hati dan pikiran serta Alkitab kita. Yuk kita dengerin firman Tuhan. Halo adik-adik, selamat pagi, selamat hari Minggu semuanya. Wah, senang banget nih kita ketemu lagi di ibadah hari Minggu pelayanan anak secara online. Nah, pagi ini Karina mau menceritakan tentang satu tokoh yang ada di Alkitab. Adik-adik bisa siapin Alkitabnya dulu, tapi sebelum itu kita mau doa dulu ya adik-adik. Kita satu dalam doa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih ya Tuhan untuk pagi yang indah yang telah Engkau berikan pada kami hari ini. Saat ini Tuhan, kami ingin mendengarkan sedikit dari firman-Mu. Engkau berkati Karina yang akan memberitakan firman kepada adik-adik. Engkau juga berkati adik-adik ya Tuhan, supaya mereka bisa mendengarkan dengan baik di rumahnya masing-masing. Inilah doa kami ya Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa dan mengucap syukur, haleluya, amin. Nah adik-adik, Alkitab yang adik-adik udah siapin tadi, kita buka dari Kisah Para Rasul 28 ayatnya yang ke-17 sampai 29. Kisah Para Rasul 28 ayatnya yang ke-17 sampai 29 yang berbunyi demikian. Pembacaan Alkitab hari ini terambil dari Kisah Para Rasul 28 ayat 17 sampai 29. Begini bunyinya, pembicaraan dengan orang Yahudi di Roma. 3 hari kemudian, Paulus memanggil orang-orang terkemuka bangsa Yahudi. Dan setelah mereka berkumpul, Paulus berkata, "Saudara-saudara, meskipun aku tidak berbuat kesalahan terhadap bangsa kita atau terhadap adat istiadat nenek moyang kita, namun aku ditangkap di Yerusalem dan diserahkan kepada orang-orang Roma. Setelah aku diperiksa, mereka bermaksud melepaskan aku karena tidak terdapat sesuatu kesalahan pun padaku yang setimpal dengan hukuman mati. Akan tetapi orang-orang Yahudi menentangnya, dan karena itu terpaksalah aku naik banding kepada Kaisar, tetapi bukan dengan maksud untuk mengadukan bangsaku. Itulah sebabnya aku meminta supaya aku melihat kamu dan berbicara dengan kamu, sebab justru karena pengharapan Israel aku diikat dengan belenggu ini." Akan tetapi mereka berkata kepadanya, "Kami tidak menerima surat-surat dari Yudea tentang engkau, dan juga tidak seorang pun dari saudara-saudara kita datang memberitakan apa-apa yang jahat mengenai engkau. Tetapi kami ingin mendengar dari engkau bagaimana pikiranmu, sebab tentang mazhab ini
kami tahu bahwa di mana-mana pun ia mendapat perlawanan. Lalu mereka menentukan sesuatu hari untuk Paulus. Pada hari yang ditentukan itu, datanglah mereka dalam jumlah besar ke tempat tumpangannya. Ia menerangkan dan memberi kesaksian kepada mereka tentang kerajaan Allah. Dan berdasarkan hukum Musa dan kitab para nabi, ia berusaha meyakinkan mereka tentang Yesus. Hal itu berlangsung dari pagi sampai sore. Ada yang dapat diyakinkan oleh perkataannya, dan ada yang tetap tidak percaya. Maka bubarlah pertemuan itu dengan tidak ada kesesuaian di antara mereka. Tetapi Paulus masih mengatakan perkataan yang satu ini. Tepatlah firman yang disampaikan Roh Kudus kepada nenek moyang kita dengan perantaraan Nabi Yesaya. Pergilah kepada bangsa ini dan katakanlah, kamu akan mendengar dan mendengar, namun tidak mengerti. Kamu akan melihat dan melihat, namun tidak menanggap. Sebab hati bangsa ini telah menebal dan telinganya berat mendengar, supaya matanya melekat tertutup, supaya jangan mereka melihat dengan matanya dan mendengar dengan telinganya dan mengerti dengan hatinya, lalu berbalik sehingga aku menyembuhkan mereka. Sebab itu kamu harus tahu bahwa keselamatan yang daripada Allah ini disampaikan kepada bangsa-bangsa lain, dan mereka akan mendengarnya. Dan setelah Paulus berkata demikian, pergilah orang-orang Yahudi itu dengan banyak perbedaan paham antara mereka. Demikian pembacaan firman Tuhan. Nah, tadi kita udah dengerin bacaan Alkitab kita ya. Nah, adik-adik, Karina mau nunjukin gambar. Adik-adik, ada yang tahu nggak ini gambar siapa? Coba tebak, ini gambar siapa ya? Iya, kalau ada yang udah jawab betul, bener banget, ini adalah gambar Bapak Lukas. Bapak Lukas ini yang menulis tentang kitab para rasul yang tadi kita baca loh adik-adik. Nah, kitab ini adalah kitab kedua yang ditulis oleh Bapak Lukas. Nah, adik-adik tahu nggak sebenarnya kisah para rasul ini tuh menceritakan tentang apa ya? Ternyata kisah para rasul ini menceritakan tentang murid-murid Tuhan Yesus setelah Tuhan Yesus naik ke surga. Tapi kali ini Karina mau cerita bukan tentang muridnya Tuhan Yesus, bukan juga tentang Tuhan Yesus, tapi tentang satu tokoh yang minggu lalu mungkin kalau adik-adik ibadah pasti udah tahu, yaitu Bapak Paulus. Kalau adik-adik masih ingat, Bapak Paulus itu dulu namanya bukan Paulus kan? Namanya siapa? Iya benar, namanya Saulus. Dulu itu adik-adik, hidupnya Bapak Saulus ini jauh banget dari Tuhan. Dia suka ngancem semua orang yang percaya kepada Tuhan. Dia juga suka bunuh-bunuhin orang-orang yang percaya sama Tuhan. Sampai suatu ketika dia percaya sama Tuhan dan dia bertobat, lalu dia merubah namanya dari Saulus menjadi Paulus. Nah adik-adik, setelah merubah namanya dari Paulus itu, hidupnya itu benar-benar deket banget sama Tuhan. Dia itu
suka memberitakan firman Tuhan adik-adik ke seluruh kota yang ia jalani. Tapi walaupun begitu, pada zaman itu adik-adik, gak semua orang mau mendengarkan ajaran dari Rasul Paulus ini. Kalau kita aja suka malas-malasan ibadah, apalagi zaman itu adik-adik suka kayak gitu juga. Nah, ada yang lebih parah nih adik-adik. Mereka itu bukan cuma gak mau dengerin, mereka itu udah nolak. Bahkan mereka sengaja mau masukin Bapak Paulus ke dalam penjara. Nah, sampai akhirnya adik-adik, waktu Bapak Paulus ini ke kota Roma dan mereka itu di pengadilan itu ternyata kayak ahli Tauratnya, orang-orang yang tahu hukum Taurat itu adik-adik, mereka sama sekali nggak menemukan nih kesalahan pada Bapak Paulus. Mereka nggak melihat adanya kesalahan, adanya perbuatan jahat yang dilihat dari Bapak Paulus itu. Akhirnya adik-adik, di pengadilan itu memutuskan kalau si Bapak Paulus ini nggak dibebasin sih adik-adik. Akhirnya Bapak Paulus ini menjadi tahanan rumah. Tahanan rumah itu kayak gimana sih Kak? Nah, tahanan rumah itu jadi dia itu bukan hidup di penjara. Dia itu nggak hidup di penjara. Dia boleh keluar, boleh bebas, tapi nggak bebas-bebas banget sih adik-adik. Jadi kalau mau keluar harus dijaga, harus dikawal. Dikawal oleh siapa? Oleh prajurit dari pengadilan itu sendiri adik-adik. Nah, saat itu Paulus boleh tinggal di rumah yang ia sewa sendiri saat itu yang ada di kota Roma. Lalu gak lupa juga ada prajurit yang kawal dia kemana-mana. Nah, di sini Karina mau kasih tahu. Coba bayangin adik-adik. Dia itu misalnya dia tuh udah nggak bebas kayak dulu. Dia tuh kemana-mana diikutin, kemana-mana diliatin, diperhatiin. Tapi dia tetap semangat adik-adik. Bapak Paulus ini tetap semangat dan nggak kenal lelah mau memberitakan keselamatan tentang Tuhan Yesus, tentang firman Tuhan ini. Nah, kalau zaman dulu ada Bapak Paulus yang tetap semangat, tetap setia, dan selalu memberitakan firman Tuhan. Kalau masa sekarang ini siapa ya adik-adik? Ya benar, kalau masa sekarang ini yang harus memberitakan firman Tuhan, harus menebarkan semua kebaikan dan kabar keselamatan itu, yaitu adik-adik dan Karina juga, dan semua yang percaya kepada Tuhan. Kenapa begitu? Karena kita harus melanjutkan atau meneruskan perjuangan dari Bapak Paulus itu. Kita bisa menjadi Bapak Paulus kecil di zaman ini adik-adik. Terus gimana tuh Kak caranya memberitakan firman Tuhan? Apa harus khotbah kayak Karina atau harus kayak Pak Pendeta yang harus di atas mimbar bacain Alkitab atau tentang khotbah gitu? Enggak dong adik-adik. Adik-adik bisa memberitakan firman Tuhan lewat perilaku adik-adik, lewat perkataan, lewat perbuatan, dan apapun yang adik-adik lakukan di sepanjang aktivitas adik-adik itu, adik-adik bisa menerapkan nilai-nilai Kristiani seperti itu. Contohnya gimana? Misalnya di tengah pandemi seperti ini, kita itu kan diwajibin untuk pakai masker ya adik-adik. Kalau misalnya adik-adik ketemu teman atau saudara atau mungkin papa mama adik-adik sendiri nih, dia nggak pakai masker, boleh loh adik-adik tegur, harus pakai masker loh supaya menjaga kesehatan seperti itu. Adik-adik juga bisa untuk berdoa misalnya setelah bangun tidur atau sebelum bangun tidur. Adik-adik juga bisa berkata-kata dengan baik kalau ke teman atau ke mama papanya seperti itu adik-adik. Nah, terus kalau misalnya sudah melakukan seperti itu, apakah cuma bertahan seminggu, sehari, atau mungkin cuma sejam? Kita kalau bisa selalu melakukan itu di sepanjang kehidupan kita ya adik-adik ya. Jangan sampai cuma karena habis dengerin firman ini, cuma bertahan seminggu doang. Atau mungkin cuma sejam. Jadi kalau bisa adik-adik tetap terus melaksanakan, terus menebarkan firman Tuhan, dan menebarkan tentang keselamatan Tuhan yang Tuhan berikan kepada kita di sepanjang kehidupan adik-adik, dimanapun dan kapanpun adik-adik berada. Oke, Karina mau kasih aktivitas untuk adik-adik, dan gampang banget aktivitasnya, yaitu ayat hafalan. Ayat hafalannya itu dari
Kisah Para Rasul 4 ayatnya yang ke-12. Nah, aktivitas itu boleh adik-adik hafalkan, lalu divideoin oleh mama, papa, atau kakaknya adik-adik, lalu dikirim ke grup PA. Jadi Karina tunggu setelah ibadah ini di grup PA videonya adik-adik ya. Sekian firman Tuhan hari ini adik-adik. Tiba saatnya untuk kita memberikan persembahan. Adik-adik, sekarang kita akan mengumpulkan persembahan. Persembahan yang adik-adik kumpulkan dapat disatukan dengan persembahan mama papa ya. Persembahan bisa dikirimkan ke kantor gereja dari hari Selasa sampai Sabtu pukul 10 pagi hingga jam 3 sore. Atau bisa dikirim ke rekening GPIB Shalom Depok di bawah ini. Kita masuk ke Warta PA. Warta PA yang pertama, kami, kakak-kakak pelayan Pelkat PA Shalom Depok, mengucapkan selamat ulang tahun untuk adik-adik layan dan kakak-kakak layan yang berulang tahun dari tanggal 9 sampai 15 Agustus. Tuhan Yesus memberkati. Yang kedua, jangan lupa minggu depan kita beribadah bersama lagi di IHMPA Online di YouTube channel GPIB Shalom Depok jam 7 pagi ya. Shalom adik-adik, selamat pagi. Perkenalkan, nama aku Kak Audrey Zaneta. Kalian bisa panggil aku Kak Audrey. Aku dari sektor Wetra. Salam kenal adik-adik. Baik semua, nama kakak Dani Yakobus, biasa panggil Kak Dani atau Kak Yakobus, kakak dari sektor Sion, dan semoga kita saling kenal dan bertumbuh bersama dalam Kristus. Terima kasih dan sampai jumpa. Adik-adik, sekarang kita sudah sampai di penghujung ibadah. Kakak harap firman yang disampaikan tadi boleh adik-adik terapkan dan lakukan dalam kehidupan adik-adik ya. Jangan lupa juga untuk mengerjakan aktivitas dari kakak layannya ya. Yuk, sekarang kita bangkit berdiri untuk menyanyikan lagu penutup dari Kidung Ceria 17 bait 1 sampai kedua, Burung Pipit yang Kecil. Burung pipit yang kecil dikasihi Tuhan, terlebih diriku dikasihi Tuhan. Bunga bakung di padang diberi keindahan, terlebih diriku dikasihi Tuhan. Nah, adik-adik, tadi kita udah nyanyi, kita juga udah dengerin firman Tuhan, lalu kita juga udah memberikan persembahan. Saat ini kita udah sampai nih di ujung ibadah kita hari ini. Karena mau sambut adik-adik untuk berdoa setelah kita mendengar firman tadi, mari kita bersatu dalam doa. Tuhan Yesus, terima kasih ya Tuhan untuk firman yang telah kami dengarkan tadi dan juga telah memimpin kami sepanjang ibadah ini. Ya Tuhan, berkati kami untuk selalu menjadi Rasul Paulus masa kini ya Tuhan, untuk selalu menebarkan firman Tuhan dan menjadi berkat bagi orang banyak ya Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa dan mengucap syukur, haleluya, amin. Sekian dari kakak, adik-adik, selamat hari Minggu, sampai jumpa minggu depan. Selamat hari Minggu adik-adik, sampai bertemu minggu depan. Tuhan Yesus memberkati.